Hai anak-anak kelas 10, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai grafik trigonometri ya. Grafik sin dan cos dulu, oke? Ceritanya nanti mungkin di video berikutnya. Ya sudah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja yuk ke video pembelajarannya. Selamat belajar. Oke. Yang pertama yang kita bahas adalah grafik sin dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke materinya yang mau kita bahas, kita review dulu dari video sebelumnya yang sudah ada di pertemuan sebelumnya ya. Yang pertama, saya mau tunjukkan dulu bentuk umumnya. Jadi kalau saya punya bentuk umumnya adalah Y sama dengan A sin KX ya. Grafik sin dan cos itu kan punya nilai maksimum, nilai tertinggi ya, dan nilai terendah. Nilai tertinggi dan nilai terendah itu dilihat dari sumbu Y-nya. Jadi bukan sumbu X-nya ya. Kalau sumbu X itu berhubungan dengan periodenya ya. Tapi kalau nilai tertinggi dan terendah itu berhubungan dengan sumbu Y-nya. Jadi kita bisa tulis itu Y max dan Y minimum ya. Y max-nya itu dicari dari mutlak A. Nah, sedangkan Y minimumnya dicari dari min mutlak A. Jadi negatifnya ada di luarnya. Jadi kalau di sini A-nya adalah 2, maka di sini mutlak 2. Maka nilai tertingginya nanti adalah 2. Dan sedangkan nilai terendahnya tinggal dikasih min, berarti min 2. Oke? Ya. Sudah ada Y max, sudah ada Y min, sekarang kita cari amplitudo. Amplitudonya itu dicari mutlak A. Ya. Amplitudo itu tidak pernah bernilai negatif karena menandakan panjang ya, dari titik setimbang ke Y max atau ke Y min-nya. Namanya panjang pasti bernilai positif. Jadi mau berapapun A-nya pasti dia mutlak A rumusnya. Oke? Kalau sudah ada amplitudo berarti kita bisa cari periode. Selanjutnya adalah periode dicari dari 360 dibagi K. Nah, ya, 360 bagi K. Oke, sekarang kita coba ke contoh yang pertama. Ini kita review ya dari video sebelumnya. Saya punya Y sama dengan sin X ya. Berarti kalau Y sama dengan sin X, kita bisa cari A dan K-nya. A itu di depannya sin, K itu di depannya X. Selalu begitu ya. Berarti A-nya itu sama dengan 1, K-nya sama dengan 1 juga. Ya, karena di depannya ini. Oke, kita bisa cari dari sini Y max-nya. Jadi tanpa menggambar terlebih dahulu, kita bisa cari Y max-nya. Rumusnya adalah mutlak A, berarti mutlak dari 1. Berarti sama dengan 1. Y minimumnya min mutlak A, min mutlak 1. Berarti ya, A-nya kan 1. Berarti min 1. Jadi istilahnya Y min ini tinggal dikasih tanda negatif dari ini. Itu paling mudahnya gitu sih ya. Itu Y max dan Y min. Kemudian kita cari amplitudo, berarti amplitudonya adalah 1. Apakah amplitudonya selalu sama dengan Y max, Bu? Tidak. Ya. Kebetulan contoh soalnya ya, kebetulan ini sama. Karena bentuknya adalah A sin KX. Nanti kalau ada bentuknya beda lagi ya, ada pergeserannya, Y max-nya tidak akan sama dengan amplitudo. Jadi jangan pernah disimpulkan Y max itu sama dengan amplitudo. Tidak, karena Y max rumusnya selalu ini. Oke? Saya ulangi ya. Y max itu adalah titik tertinggi dari suatu gelombang ya. Suatu gelombang. Kalau ini trigonometrinya sin. Y min-nya adalah titik terendah. Kalau amplitudo itu adalah panjang dari titik setimbang ke Y max atau panjang dari titik setimbang ke Y min, atau bahasa lainnya bukan panjang deh, tinggi gitu ya, tinggi begitu. Nanti saya tunjukkan mana amplitudonya ya. Periodenya 360 dibagi 1, 360 berarti ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita gambarnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah satu periodenya sin, terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Karena A-nya adalah 1, bilangan positif, berarti mulainya dari gunung. Satu gunung diakhiri satu lembah. Ya, ingat ya, sin itu harus satu gunung dan satu lembah. Nggak boleh separuh-separuh, oke? Oke, sekarang saya mau tunjukkan amplitudonya yang mana. Amplitudonya adalah yang ini. Nah, ini amplitudonya. Titik setimbangnya adalah 0, ini sumbu X-nya ini, ya.
dari sini sampai atas sini, sampai Y max, dari sini sampai sini, itu adalah amplitudo. Jadi amplitudo itu bisa ditulis dengan huruf A besar seperti ini. Oke, kalau A kecil itu berarti yang di depannya sin, kalau A besar itu adalah amplitudonya. Tahu ya amplitudo ya, berarti sekarang jadi tingginya ya. Oke, sekarang kita lanjut kembali ke gambarnya. Saya mau tunjukkan ini ke kalian. Saya mau tunjukkan ini ke kalian, 0 periode. Maksudnya apa sih dengan saya menunjukkan ini? Jadi saya mau mengingatkan kembali ke kalian bahwa karena sin itu dimulai dari satu gelombang, ya, karena ini positif ya kebetulan, berarti kan 0 periodenya itu ada di sini. Itu adalah 0 periodenya. Nah, kalau Y max, tempatnya Y max ini adalah seperempat periode. Jadi 0 titik awalnya di sini, titik mulainya ya, titik kita mulai menggambar sin itu adalah 0 periode. Sampai ke Y max itu adalah seperempat periode. Kembali turun lagi ke bawah sini sehingga nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Itu adalah setengah periode. Jadi kalau kalian cuma gambar satu gunung begini saja itu adalah setengah periode. Oke? Ya. Periode tadi itu, ingat ya, periode itu untuk membentuk satu gelombang, satu gunung dan satu lembah kalau sin. Nah, ini seperempat, ini setengah. Berarti kalau di sini tempatnya Y min itu adalah 3/4 periode. Nah, yang 360 kan satu periode itu 360 derajat, ya kan? Berarti yang ini itu adalah satu periodenya. Oke, jadi intinya adalah kalau kita mau menggambar gelombang, menggambar grafik sin atau cos nantinya, itu yang diutamakan minimal kalian harus punya titik di mana dia 0 periode, seperempat periode, setengah periode, 3/4 periode, dan 1 periode. Kalau kalian lihat, seperempat periode itu tempatnya Y max. Ya, kalau saat A-nya itu positif. Saat dimulai dari gambar gelombangnya, dari gambar gunung maksud saya. Jadi seperempat periodenya itu adalah Y max. Jadi kalau kalian buat tabel seperempat periode, itu berarti nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya adalah sama dengan Y max. Kalau 3/4, nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya adalah Y min. Ya, Y min. Itu yang penting. Nah, terus yang lainnya, 0, setengah, dan 1 periode, itu adalah di sumbu X-nya. Saat bentuknya A sin KX. Jadi istilahnya setengah dan 1 periode itu sama dengan nilai Y pada 0 periode. Jadi kalau kalian mulai gambarnya dari sini, setengah dan satunya akan sama dengan ini. Nggak usah dicari lagi. Oke, begitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Saya punya Y sama dengan min sin X. Ini rumus umumnya masih sama ya, seperti yang tadi. Cari Y max-nya, sebelum ke situ kita tentukan dulu ya, A dan K-nya. Berarti kan ini depannya min ya, karena ini kita anggap 1, berarti ini A-nya min 1 dan K-nya adalah 1. K-nya tetap 1 karena di depannya X ini positif ya. Oke, berarti kita bisa cari Y max-nya. Mutlak dari min 1. Ingat, semua yang ada mutlaknya berarti hasilnya pasti positif. Ya, kalau negatifnya di dalam mutlak, itu berarti tetap hasilnya positif. Maka nilai tertingginya tetap 1. Nah, Y min-nya min 1. Ya, kemudian amplitudonya 1, periodenya 360 dibagi K. K-nya kan 1 ya, berarti 360. Jangan tertukar dengan A ya, hati-hati. Nah, sekarang kita gambar ya. Ingat ini negatif. Kalau negatif berarti gambarnya beda dengan yang tadi yang positif. Kalau positif dimulai dari satu gunung. Kan sin kan 1 ya. Satu gunung. Kalau yang negatif berarti dimulai dari satu lembah. Seperti yang sudah kalian kerjakan ya. Ini satu lembah dan diakhiri satu gunung. Ini adalah satu periodenya. Dari 0 sampai 360. Oke, nah saya mau tunjukkan seperti yang tadi, kita kalau mau menggambar, ya itu harus ada 0 periode, seperempat minimal ya.
minimal berarti harus sampai situ ya, harus ada 0, ada 1/4, setengah, 3/4, dan 1 periode. Jadi jangan hanya gambar di 0 di sini dan di sini. Oke, 0 periodenya berarti tetap dimulai dari 0 ya, 0 derajat. Setengah periodenya, 1/4 periodenya adalah di Y min. 1/4 periodenya adalah di Y min. 3/4-nya tetap, setengahnya tetap di sini ya, 1 lembah. 3/4-nya bedanya di Y max. 1 periodenya tetap. Jadi kalau kita simpulkan dari yang tadi itu kalau A-nya positif ya, 0,5 1 itu tetap sama. Jadi mau A-nya positif negatif, 0 periode, setengah periode, dan 1 periode, nilai Y-nya tetap sama, yaitu 0. Tapi bedanya adalah saat menggambarnya. Karena ini dimulai dari lembah, otomatis ya 1/4 periodenya pasti miliknya Y min. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, tulis. Kalian lihat, oh A-nya negatif nih, -1. Berarti kalian tulis Y minnya ini, boleh kalian tulis ya di sini. Y minnya ini punyanya 1/4 periode. Y max-nya ini punyanya 3/4 periode. Begitu boleh. Ya. Pokoknya hati-hati jangan tertukar. Kalau mau gambarnya dari lembah atau kalian mau gambar di sini, tulis di sini lembah. Nah, berarti dimulai dari ini dulu. Boleh, terserah ya. Yang penting kalian mengingat bahwa gambarnya dimulai dari lembah, bukan dari gunung, karena A-nya negatif. Oke, beres ya grafik scene ya. Saya yakin kalian paham ya, karena ini cuma review. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik cost. Nah, gimana kalau bentuk umumnya grafik cost? Y sama dengan A cos KX. Sama rumusnya dengan sin, nggak ada bedanya sebenarnya. Ya, jadi mengingatnya gampang ya. Y max, Y min, amplitude, dan periode itu rumusnya sama untuk sin dan cos ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh aja ya langsung. Berarti saya punya Y sama dengan cos X. Berarti ini A-nya adalah 1, K-nya juga 1. Ya, berarti Y max-nya adalah 1, mutlak 1 ya. Y min-nya mutlak negatif mutlak 1, berarti -1, amplitudenya 1, periodenya 360 bagi K, K-nya 1, 360. Sekarang kita gambar. Diingat kembali, kalau cos itu dimulainya dari setengah. Karena positif, berarti dari setengah gunung. Jadi sin dan cos tuh kalau positif sama-sama dimulai dari gunung, gitu ya, dari atas maksudnya. Nah, tapi kalau cos itu dimulai dari setengah. Berarti gambarnya seperti ini kan? Ya, berarti ini adalah titik mulainya. Berakhirnya harus di titik yang sama nilai Y-nya, ya. 1 setengah gunung, 1 lembah, dan setengah gunung. Oke, itu adalah cos ya. Terus Bu, amplitudenya yang mana? Tetap amplitudenya adalah dari titik setimbangnya ya. Setimbangnya itu ada di sini. Tempatnya setengah, 1/4 periode dan 3/4 periode. Jadi ini adalah amplitudenya. Nah, ini setimbangnya. Oke, tahu ya amplitudo. Amplitudo ini tingginya. Ya, dari titik setimbang ke Y max atau ke Y min. Namanya tinggi tidak pernah bernilai negatif. Oke, kita langsung tunjukkan saja seperti yang tadi sih ya. 0 periodenya di sini seperti yang kalian tahu tadi, kita mulainya dari sini. 0 periode, ya kita turun ke sini, berarti ini adalah 1/4 periodenya. Kemudian turun lagi, ya ini adalah nilai Y min-nya ya. Jadi 0 periodenya ini adalah Y max. Nah, kalau yang ini setengah periodenya adalah Y min. Jadi kalau disuruh menggambar setengah periode itu cuma sampai sini. Nah, sampai sini aja ya. Dari setengah gunung ke setengah lembah. Nah, kemudian ini adalah setengah periode, berarti ini adalah 3/4 periode. Yang terakhir adalah 1 periodenya ya. Berarti kita simpulkan kalau cos itu 0 periode dan 1 periodenya itu adalah nilai dari Y max-nya. Kalau A-nya positif ya.
Jadi 0 periode sama 1 periode nilainya pasti sama pada grafik cost. Oke. Nah, kalau seperempat periode dan 3/4-nya juga pasti sama. Kalau setengah periodenya itu adalah nilai dari Y-nya. Jadi yang berbeda nanti di setengah periode yang nggak punya pasangan ya. Oke, kita lanjut ya ke bentuk satunya. Kalau ini tadi A-nya yang 1, sekarang kita coba yang A-nya negatif ya. A-nya negatif 1, K-nya 1. Nah, berarti Y-max-nya sama ya. Mutlak dari min 1 berarti 1, Y-min-nya min 1, amplitudenya 1, dan periodenya 360. Oke, sekarang kita gambar. Ingat ini negatif, berarti kalau tadi dimulai dari gunung, sekarang dimulai dari lembah. Tapi ingat separuh ya, cuma setengah saja. Berarti gambarnya dari seperti ini ya. Berarti ini kalau tadi ya yang positif tadi itu Y-max-nya itu berada di 0 periode dan 1 periode. Kalau ini Y-max-nya berada di 0 Y-min-nya itu berada di 0 periode dan 1 periode. Ini Y-min-nya ya, saya tulis di sini 0 periode di sini. Kemudian ini masih sama seperti tadi ya, kalau seperempat dan 3/4-nya masih sama. Nah, bedanya setengahnya itu ada di Y-max-nya. Ini 3/4 dan ini 1 periode. Ya, jadi intinya saya mau menunjukkan adalah kalau menggambar itu harus minimal ada 0 periode, seperempat, setengah, 3/4, dan 1. Terus bagaimana cara mencari nilai Y-nya, Bu? Kalau X-nya kan kita bisa ambil ya. Kalau Y-nya ya seperti yang saya bilang tadi. Kalau kalian gambar, jadi kalian sketsa dulu, asal-asalan kecil dulu aja nggak apa-apa. Buat tahu, oh gambarnya dari gunung nih, atau dari lembah kalau yang diminta sin atau cos gitu ya. Oh, 0 periodenya tuh nilai Y-nya pasti 0, karena di sini mulainya, dia nggak bergeser ya. Oh, nilai setengah periodenya itu sama dengan Y-max atau sama dengan Y-min. Jadi, kalian bisa mencari nilainya tanpa memasukkan derajatnya, bisa. Oke, ya. Seperti saya bilang tadi, minimal ada ini, ada 5 ini. Oke? Ya. Sekarang kita lanjut ke materinya. Jadi kita mau masuk ke materi intinya. Oke? Kita mulai. Sekarang yang mau kita bahas adalah jika bentuknya Y sama dengan A sin dalam kurung X ditambah B. Nah, atau Y sama dengan A cos X ditambah B. Yang ini sekarang yang mau kita bahas ya. Ya, kalau kalian perhatikan, yang di dalam kurung ini X ditambah B. Ya, B-nya ini mempengaruhi sumbu X ya. Nah, sekarang ketentuannya begini. B-nya ini apakah bisa bernilai positif? Bisa. Apakah bisa bernilai negatif? Bisa. Ya. B itu merupakan pergeseran suatu grafik. Kalau mempengaruhi sumbu X, berarti kalau saya punya bidang kartesis seperti ini X-nya, berarti kalau mempengaruhi sumbu X, berarti kan bergesernya ke kanan grafiknya atau bergeser ke kiri berdasarkan B-nya. Ya. Nah, sekarang bagaimana yang bergeser ke kanan, bagaimana yang bergeser ke kiri? Nah, kita buat di bawah jika B-nya bernilai positif, maka nanti grafik fungsinya itu akan bergeser ke kiri. Jadi kalau B-nya ini plus, berarti gesernya ke kiri grafiknya. Dari posisi awal. Posisi awal yang mana? Posisi awal itu yang saat bentuknya A sin X atau A sin KX. Saat tidak ada dalam kurungnya itu. Itu posisi awal ya. Jika
sekarang jika B-nya bernilai negatif, maka bergesernya akan ke sebelah kanan. Bergeser ke kanan. Bergesernya ke sini. Oke, sebesar berapa? Sebesar B-nya. Oke, sekarang kita masuk aja ke contoh soal biar lebih mengerti. Kita masuk contoh yang pertama. Yang pertama, ingat Y sama dengan 2 sin dalam kurung X plus 30. Tadi bentuknya adalah Y sama dengan A sin dalam kurung X plus B. Berarti tentukan dulu A-nya dari fungsi ini. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 30. Kalau 30 positif kan, berarti nanti dia akan bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri sejauh 30 derajat. Ya. Sekarang sebelum menggambar, tentukan dulu Y max-nya seperti biasa. Y max mutlak A berarti sama dengan mutlak 2 sama dengan 2. Y min-nya min mutlak A berarti min mutlak 2. Min 2 amplitudenya mutlak A berarti mutlak 2 sama dengan 2. Periodenya 360 dibagi K. K-nya yang mana? Nih, di depannya X. Ini K-nya. Selalu yang di depannya X. K-nya berapa? K-nya 1. Berarti periodenya 360. Oke, seperti biasa, kita buat tabel dulu aja lebih gampang ya. 1/4, setengah, 3/4, 1. Berarti kan 1/4-nya 360 itu 90 dan seterusnya ya. Setelah dapat tabel, kita gambar. Ini adalah kondisi awal sebelum digeser. Karena masih dituliskan X, bukan X plus 30 ya. Yang X plus 30-nya kita belum isi. Nah, setelah digambar, nanti gambarnya yang pertama, yang sebelum digeser itu seperti ini. Seperti biasa karena A-nya positif dari atas. Ya, saya tulis di bawah. Saya kasih keterangan di sini 1 biar bisa membedakan. 1 ini berarti grafik yang pertama, saya tulis di bawah Y sama dengan 2 sin X. Nah, sekarang grafiknya harus digeser. Ada 2 cara buat mengerjakan pergeseran ini. Kita bahas cara yang pertama dulu. Cara yang pertama, ini kan 1/4 periode. Ini setengah, 3/4, 1 periode. Titik awal ini adalah 0 periode. Saya tulis di sini. 0 periode. Kenapa harus ditulis? Karena nanti titik awalnya juga harus bergeser. Ya, semuanya harus bergeser. 0 periodenya saat X-nya 0 derajat. Saya tulis 0-nya di bawah. Oke, sekarang kita lihat tabelnya. Tabelnya, ingat tadi bergeser ke kiri. Berarti kalau ke kiri kan semakin ke sini, nilainya semakin kecil ya. Nilainya semakin kecil. Berarti kita dari 0 periode ya. Berarti cara cari titik pertamanya 0 dikurangi 30. Kenapa kok 30? Karena ini 30 di sini. Kalau bergeser ke kiri berarti dikurangi. Berarti titik pertama ada di min 30. Nah, 1/4 periodenya. 1/4 periodenya satu di bawah ya. 90, ini kan 90 titik awalnya. Bergeser ke kiri berarti dikurangi 30. Karena B-nya 30 ya. Berarti di sini sama dengan 60. Yang ini 180 dikurangi 30. Berarti 150. Yang ini 270 dikurangi 30, 240. Yang ini 60 dikurangi 30, berarti 330. Berarti untuk grafik yang ditanyakan itu pakai yang bawah ini. Sekarang kita tandai ya titiknya. 0 periodenya ada di X min 30. Ini 0 periodenya, yang berubah hanya nilai X-nya. Nilai Y-nya tidak berubah ya. Karena bergesernya hanya ke kiri atau ke kanan.
ke sini, titik awalnya min 30, berarti titik awalnya jadi di sini. Terus titik yang kedua, seperempat periode ada di 60. Seperempat periode itu ada di Y max, berarti dari sini bergeser 30 ke sini. Ini kan skalanya 30 ya. 2 kotak 30. Nah ini 180 bergeser ke kiri 150, jadi bergesernya di sini. Ingat nilai Y-nya tidak berubah. Terus 270 yang ini bergeser jadi 240, berarti 240 ini berarti di sini. Bergeser 2 kotak. 360-nya, satu periodenya bergeser berarti di sini 330. Oke? Berarti gambarnya dari mana? Gambarnya dari sini tetap dari titik awalnya, bukan dari 0,0 lagi. Tinggal disatukan sesuai titiknya tadi ya, hati-hati. Gambarnya harus pas, tidak boleh diarsir. Nah, berarti grafik yang dimau saya kasih nama, saya kasih angka di sini 2, saya tulis di bawahnya. Berarti grafik yang kedua adalah grafik yang diinginkan sesuai soalnya. 2 sin dalam kurung X plus 30. Paham ya? Jadi dia bergesernya ke kiri karena B-nya positif sejauh 30. Nah, itu cara yang pertama. Lihat dari tabel. Cara yang kedua, menggunakan grafik yang pertama, langsung digeser. Kan saya buat skalanya setiap 30 derajat itu 2 kotak. Ya, setiap 30 derajat itu 2 kotak. Karena bergesernya sejauh, saya tulis di sini tadi soalnya, 2 sin X plus 30. Karena bergeser ke kiri sejauh 30, berarti yang ini, karena 2 kotak itu 30, berarti 2 kotak ke kiri. 1, 2, berarti titik pertama di sini. Nah, yang dilihat seperempat, seperempatnya ini. Bergeser 2 kotak. 1, 2, berarti di sini. Titik yang kedua. Di sini lagi 180. Bergeser ke kiri. 1, 2. Berarti titiknya di sini. 2 lagi, 1, 2, berarti di sini. Dan yang terakhir 1, 2. Nah, kalau sudah tinggal dihubungkan ya. Tinggal dihubungkan titik yang tadi yang sudah kalian buat. Ingat gambarnya tidak boleh runcing, tidak boleh diarsir. Ini gambar yang kedua. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Jadi yang pertama itu gambar dulu dalam bentuk 2 sin X. Kalau sudah, karena plus 30 berarti bergeser ke kiri sebanyak 30 karena saya buat skalanya. Setiap 30 derajat itu 2 kotak, berarti tinggal bergeser 2 kotak. Ingat nilai Y-nya tidak berubah. Jadi kesimpulannya, caranya ada 2. Yang pertama, buat tabel dua-duanya. Ya, cara pertama dibuat tabel dua-duanya, langsung buat dulu yang X 90, terus digeser berarti 90 dikurangi 30, begitu seterusnya. Kalau sudah, sebenarnya cara yang pertama ini gambar langsung satu aja boleh, jadi gambar yang kedua saja, tinggal dilihat dari tabelnya. Berarti dibuat langsung min 30, 60, 150, 240, 330, langsung buat itu boleh. Itu cara yang pertama, jadi dari tabel langsung ke gambar. Kalau cara yang kedua, buat tabelnya cukup yang X saja. Buat tabel cukup yang X, nggak buat tabel juga nggak apa-apa, toh kalian sudah tahu ya bentuk dasarnya bagaimana. Buat tabel yang X, kalau sudah langsung bergeser dari gambar. Jadi tidak perlu dikurangi, tapi ingat tulis dulu bergesernya kemana, ke kiri atau ke kanan. Kalau gambarnya ada lebih dari 1 begini, ditulis nomornya ya sebagai identitas. Oke? Bisa contoh soal berikutnya ya.
Oke, soal berikutnya. Y sama dengan 3 cos dalam kurung X dikurangi 90. Bentuknya cos, ingat dimulai dari setengah lembah ya kalau gambar, dan atau setengah gunung. A-nya dulu, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 90, negatif, K-nya sama dengan 1. Ya, karena di depannya ini 1. Y max-nya Berarti mutlak dari A. Mutlak dari 3 sama dengan 3, Y minnya min mutlak A. Berarti min mutlak 3 sama dengan min 3, amplitudenya mutlak A. Mutlak dari 3 sama dengan 3, periodenya 360 dibagi 1. Tetap 360 ya. Karena K-nya 1. Oke, kalau sudah, saya pakai cara yang tabel aja. Karena bergesernya ke kanan, berarti nilai X-nya semakin besar. Ya, kalau bergesernya ke kiri, nilai X-nya semakin kecil, maka harus dikurangi. Kalau bergesernya ke kanan, berarti nilai X-nya semakin besar, berarti harus ditambah. Berarti yang bawah ini, saat saya punya X dalam bentuk X, berarti 0, 0 ditambah 90, hasilnya 90. Ini yang kedua, saya punya 90, berarti 90 ditambah 90, 180. Setengah periodenya 180 tambah 90, 270. 270 tambah 90, 360. Yang terakhir satu periodenya 360 ditambah 90, 450. Sekarang kita tandai ya. Berarti titiknya, ingat gambarnya cos itu gimana sih gambarnya? Kalau saya buat di sini ya. Gambarnya cos kalau positif berarti kan setengah lembah, di kiri setengah lembah lagi. Begitu ya. Nah, berarti dimulainya dari setengah lembah. Setengah lembah itu kan ada di Y max. Nilai Y-nya Y max. Ingat mulainya bukan dari 0. Tapi kadang kita sudah bergeser, kita langsung, berarti mulainya dari 90. Berarti Y-nya max-nya 3. 3-nya di sini, ini 90. Berarti di sini. Ini adalah titik yang pertama. Titik yang kedua, 180. Gambarnya berarti dari sini sudah, berarti yang bawahnya 180 di sini. Titik yang ketiga, setengahnya di sini, setengahnya Y min 270. Berarti di sebelah sini. Yang keempat, 360. Gambarnya keempat di sini kan, dari awalnya berarti di sini. Yang terakhir 450. 450 kembali di atas. Sekarang kita hubungkan. Oke, begitu ya. Bisa? Ingat tidak? Awalnya kan di sini. Kalau Y sama dengan 3 cos X, karena bergesernya ke kanan 90, berarti mulainya dari sini. Berarti tidak lagi diteruskan begini. Nanti kalau diteruskan, gambarnya jadi sin, bukan jadi cos. Karena yang diminta adalah cos. Oke? Ada. Sekarang yang akan kita bahas adalah saat kondisinya Y sama dengan A sin K dalam kurung X plus B, dan Y sama dengan A cos K dalam kurung X plus B. Ya, masih ingat ya? Waktu itu kita pernah bahas kalau K ini dia mempengaruhi periode. Ya, jadi kalau A itu mempengaruhi Y max, Y min, dan amplitudo. Kalau B mempengaruhi pergeseran ke kiri atau ke kanan, kalau K-nya mempengaruhi periode. Sebelum mengerjakan tugas, mengerjakan latihan soal,
buat dulu bentuknya seperti ini. A sin K dalam kurung X plus B. Jadi K-nya harus di luar. K-nya tidak boleh di dalam kurung. Ya, kita coba langsung ke contoh soal. Yang pertama, Y sama dengan 2 sin dalam kurung 3X plus 90. Ingat bentuknya harus Y sama dengan A sin K dalam kurung X plus B derajat. Begini ya, karena ini dalam bentuk derajat. Berarti karena di dalamnya X ini kan harusnya 1, depannya X ini. Karena di sini depannya masih 3, maka 3-nya kita keluarkan langsung ke depan. Ya, jadi Y sama dengan 2 sin 3-nya dikeluarkan, 3 dalam kurung X. Kan 3-nya dikeluarkan, berarti ini jadi 1 kan ya. Nah sekarang nyari belakangnya. Berarti cara nyari belakangnya adalah 90 dibagi 3, karena 3-nya dikeluarkan. 90 bagi 3, 30. Berarti di sini karena positif, maka plus 30. Jadi fungsi yang akan kita gunakan untuk menggambar adalah fungsi yang bawah ini. Ya. Oke, sekarang A-nya dulu kita tentukan. A-nya 2, K-nya 3, B-nya plus 30. Kalau plus 30 berarti bergesernya ke kiri. Bergeser ke kiri, ditulis ya. Nah, sekarang Imaks mutlak A berarti mutlak 2. Y-nya min mutlak A berarti min 2. Amplitudonya juga mutlak A berarti sama dengan 2. Periodenya, ingat karena K-nya berarti 360 dibagi K. Berarti 360 dibagi 3. 120. Kalau sudah begini, kita harus ngapain? Buat tabel aja ya, yang paling gampang. Oke, kalau sudah periodenya kita buat tabel ya. Tabelnya bukan lagi X di sini, tapi 3X. Kenapa? Karena di depannya sini 3. Jadi kan periodenya kan kita buat sampai 120. Kalau kalian cuma nulis X, berarti di sini harus sampai 360. Sedangkan kita cuma sampai 120, berarti nulisnya di sini 3X, sesuaikan dengan ininya ya. 3X. Berarti 120 dibagi 4 sama dengan 30. Yang ini 60, yang ini 3 kali 30, 90, yang ini 120. Oke, ingat ini bergesernya ke kiri. Saya tulis di bawah biar kalian mengerti. Kalau ke kiri itu kan semakin kecil nilai X-nya. Berarti ini harus 30 dikurangi 30. 1/4 periodenya. Kalau kita kurang 1 ya, kurang 0 periode. Nanti di belakang ya. 30 dikurangi 30. Berarti sama dengan 0. Berarti nanti 1/4-nya itu ada di 0 derajat. Kemudian yang ini 60 dikurangi 30. Berarti di sini 30. 90 kurangi 30, 60. 120 kurangi 30, 90. Yang ini tadi harusnya 0 ya, saat di 0. Jadi 0 dikurangi 30, min 30. Berarti mulainya dari sini. nanti gambarnya. Oke, bisa? Kita coba tandain ya. Sekarang kita tandain aja titiknya. Ingat ini gambarnya sin, A-nya positif, berarti gambarnya dari atas ya. Titik awalnya adalah saat X-nya min 30, berarti tandain di sini min 30. Yang kedua, 1/4 periodenya ada di 0, ini 0 derajat. Tapi ingat 1/4 itu tempatnya Y max, berarti di atas ini. Y max-nya kan 2 ya. Setengah periodenya adalah 30 di sini. Kemudian 3/4 periodenya 60. 3/4 itu tempatnya Y min. Ya, pokoknya Y max dan Y min itu ada di 1/4 dan 3/4 periode. satu periodenya adalah 90, berarti di sini gambarnya. Oke, bisa ya? Sekarang kita satukan gambarnya. Ya, ini adalah grafik fungsi yang kita mau sesuai soalnya. Saya pakai tabel, cara tabel, jadi hanya cukup gambar satu grafik. Kalau kalian mau pakai cara yang menggeser-menggeser, berarti pakai 2 grafik saja. Oke, bisa? Kita lanjut contoh soal yang kedua. Yang kedua, Y sama dengan min cos dalam kurung setengah X ditambah 30. Ingat bentuknya harus Y sama dengan A cos K dalam kurung X plus B. K-nya harus di luar ya. Di depan X-nya harus 1 dan positif. Maka dari itu yang ini diubah dulu jadi Y sama dengan min
cos K-nya kan setengah, berarti setengahnya dikeluarkan. Setengah dalam kurung X. Nah, sekarang cari B-nya, itu 30 dibagi setengah. Berarti 30 dikali 2 sama dengan 60. Berarti B-nya plus 60 karena positif. Ya, kalau negatif berarti sini min 60. Oke, kalau sudah Seperti biasa cari Y max-nya. Mutlak A, A-nya min 1, berarti mutlak min 1 sama dengan 1, Y min-nya. Mutlak min 1, berarti min 1, amplitudenya mutlak min 1 sama dengan 1. Periodenya 360 dibagi K. Berarti 360, K-nya itu ini ya, K-nya setengah. Jadi dibagi setengah. Biar nulisnya nggak per ya. Berarti 360 dikali 2 sama dengan 720. Oke, sekarang kita buat tabelnya. Oke, kita sekarang buat dulu. Ingat bukan X yang ditulis di sini, tapi setengah X. Yang pertama setengah X, baru yang kedua setengah dalam kurung X plus 60. Berarti nanti kita buat dari 0 periode. 0 periode berarti setengah X-nya dimulai dari 0. Nah, kalau plus 60 berarti dia bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri, kalau ke kiri berarti semakin kecil nilai X-nya. Maka dapatnya 0 dikurangi 60 ya. Kalau ke kiri semakin kecil. Kalau ke kanan berarti semakin besar, nanti ditambah. Berarti di sini min 60. Yang kedua, seperempat periode 720 dibagi 180, berarti 180 dikurangi 60, 120. Oke. Selanjutnya, setengah periode 30 bagi 2, 360. 360 dikurangi 60, 300. Oke. 3/4 periode, berarti 180 dikali 3, 540. 540 dikurangi 60 berarti 480 ya. Terakhir adalah satu periode 720. 720 dikurangi 60. 660. Oke, kalau kalian perhatikan, ini semua adalah kelipatan dari 60. Min 60, 120, 300. Berarti kita buat nanti kelipatan 60 ya. Skalanya tidak usah besar-besar biar gambarnya cukup di satu lembar kertas. Saya buat skalanya 2 kotak setiap 60. Berarti ini min 60, 0. Sekarang kita buat yang Y-nya. Min 1 dan 1 ya, tadi Y-max-nya, berarti saya buatnya agak besar dikit. Oke, sekarang kita tandai kotaknya. Kita tandai titiknya, pertama kan kalau gambar awal kan di atas sini ya. Oh, karena mulainya dari min, berarti gambarnya dari bawah. Gambarnya dari bawah, tapi karena bergeser 60 berarti min 60 di sini ya. Titik pertama, seperempatnya adalah 120 di sini. Ingat gambarnya naik begini, sekarang puncaknya Y max-nya ada di 300 derajat. 300-nya di sini. Dan yang selanjutnya 480. Yang terakhirnya ada di 660. Min 1 di sini ya. Oke, kalau sudah tinggal disatukan titiknya. Oke, gambarnya seperti ini, dimulai dari bawah karena negatif, diakhiri setengah lembah juga. Oke, bisa ya? Jadi ingat, kalau bentuknya seperti ini, KX begini, berarti kalau bentuknya KX seperti ini, berarti K-nya dikeluarkan dulu. Nanti yang digunakan adalah yang K-nya sudah di luar, yang kita gunakan. Baru dari situ kerjakan seperti biasa. Kalau ingat ya, kalau B-nya positif, berarti bergesernya ke kiri. Kalau ke kiri, nilai X-nya semakin kecil, maka harus dikurangi. Jadi dari sini harusnya dikurangi, ya seperti ini. Kalau nanti B-nya negatif, jadi misal kalau B-nya dapat
seperti ini, B-nya min 60 nanti, berarti kan setengah X-nya itu 0, berarti saat setengah X min 60, dia harus bergeser ke kanan. Kalau ke kanan, maka semakin besar, maka jadi 0 ditambah 60 sama dengan 60. Begitu ya, hati-hati tertukar. Oke, bisa?